Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya seorang istri mengangkat rahimnya untuk ber-KB atas persetujuan suami? KB. Saya KB Pak Ustadz. Anaknya berapa? 10. Hah. Kenapa 10? Rupanya keluarga besar. KB ini terbagi dua, Bu Nur. Pertama namanya Tanzimun Nasal. Tanzimun Nasal, mengatur kehamilan. Yang kedua namanya Tahdid Nasl, membatasi kehamilan. Contoh membatasi kehamilan pada laki-laki adalah vasektomi. Vasektomi, diputus, habis itu dia tak bisa lagi. Ada lagunya itu, putus tak bisa disambung. Sedangkan pada perempuan itu namanya steril. Steril, diangkat rahim, tak bisa mengandung lagi. Yang mengatur kehamilan, diatur hamil 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 4 tahun sekali hamil. Gimana dek? 5 tahun sekali aja lah bang. Apa ini? Sesuai pilkada. Ini boleh, ini haram. Ini boleh apa dalilnya? Apa boleh mengatur kehamilannya? Apa dalilnya? Karena Nabi membolehkan azal. Azal. Apa azal itu Pak Ustadz? Seorang suami berhubungan dengan istrinya, dikeluarkannya sperma di luar kemaluan istrinya. Azal namanya. Ustadz menjelaskannya jangan vulgar begitulah. Kau carilah bahasa yang lebih lembut. Aku tak pandai. Itu namanya azal. Dalam hadis Nabi tak melarang. Waktu sahabat melakukan itu, Nabi diam. Kalau begitu diam berarti takrir. Diam tu tak marah Nabi. Seandainya Nabi marah pasti menjadi haram. Nah, itulah hikmahnya diamnya Nabi waktu sahabat melakukan azal itu. Ternyata setelah 14 abad baru orang tahu hikmahnya. Rupanya inilah boleh melakukan pengaturan ini. Nah. Tapi kalau ini ada kejadian di Mesir. Seorang polisi Mesir. Dia sudah mapan. Sudah punya rumah, apartemen, sudah punya mobil, sudah punya anak 2 orang. Kisahnya true story, kisah nyata. Lalu kemudian karena dia sudah menganggap mapan semua, akhirnya dia vasektomi. Setelah vasektomi tentu tak bisa punya anak lagi. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Apa yang terjadi? 2 anaknya itu meninggal. Stres. Akhirnya bertobat. Lalu dia menceritakan itu, menceritakan pengalaman hidupnya, dituliskan. Itulah saya baca. Oh, rupanya itulah bahayanya. Tak bisa lagi. Begitu juga dengan perempuan. Bang, anak kita kan sudah 2, bagus ya. Iya, rumah udah ada, mobil udah ada. Oke. Malang tak dapat ditolak. Bersin-bersin anak itu mati. Mati. Istri mau hamil lagi tak bisa. Menangislah ibu, bapak tuh senyum. Dia bisa berbini lagi. Hati-hati ibu yang udah steril. Aku bukan nakut-nakutin, enggak. Tapi, tenang dulu. Tapi ada yang boleh steril nih. Misalnya ibu-ibu yang sudah operasi sesar beberapa kali. Udah dibelah dah. Anak pertama lahir, belah. Udah itu lahir lagi, belah. Takkan belah sini, belah sini. Kata dokter nih tak bisa lagi bu. Ibu udah beberapa kali belah udah. Yang lama aja belum sembuh, mau buat belah lagi baru lagi. Jadi gimana caranya? Diangkatlah rahim. Steril. Tapi dokter tuh amanah. Atau ada penyakit. Atau di atas usia-usia yang
resiko tinggi untuk melahirkan. Kata dokter, ini kalau ibu melahirkan umur segini, resikonya mati. Tanya suami, bang gimana bang? Apa kata dokter tuh? Kata dia, kalau aku hamil lagi aku mati. Abang pilih mati atau aku angkat rahim? Aku mati aja lah. Tak boleh, tak boleh pilih mati. Mesti dia pilih steril. Nah, makanya suami juga perlu tahu tentang ini. Jelas kan? Jelas. Begitu Bu Nur Komariah. Yang tak paham, ulang-ulang penjelasan saya. Tak juga paham, besok kirim pertanyaan lagi.